Shalom saudara-saudaraku, apa kabar untuk hari ini? Kiranya semuanya saudara-saudara kabar baik dan luar biasa. Baiklah saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Allah Bapa yang di surga, Allah yang penuh kasih, dan Allah yang setia. Sejenak kami Tuhan ingin memulai aktivitas kami dan memulai hari-hari kami. Dan sebelum kami memulainya, kami mau Tuhan dibimbing oleh firman-Mu, agar kami bisa melaksanakan semua aktivitas kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, pada hari ini, Senin 3 Oktober 2022. Tertulis dalam Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sering kita ragu, sering kita bimbang, sering kita cemas untuk menghadapi hari-hari yang akan kita lalui di esok hari. Tentunya sebelum kita memasuki suatu hari yang baru, kita biasa berpikir apa yang akan terjadi. Sehingga ketika nantinya ada di dalam benak kita akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, sering kita tidak siap menerimanya. Sehingga muncul kekhawatiran dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, ketidakyakinan akan apa yang terjadi di esok hari atau di waktu yang akan datang, itu bisa membuat kecemasan dan kegelisahan dalam kehidupan kita. Bisa itu membuat kita semakin khawatir memasuki jalan kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan katakan pada saat ini, Yesus memperkenalkan dirinya kepada orang banyak, kepada orang Yahudi pada zaman itu. Yesus menyatakan bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Tentunya kalau berbicara masalah gembala, berarti gembala akan memikirkan dengan apa yang digembalainya. Atau bisa kita katakan seorang gembala yang baik selalu memikirkan keselamatan yang digembalainya. Maka dalam firman Tuhan pada saat ini, Tuhan Yesus mau memperkenalkan diri bahwa dia mampu menyanggupi, bahwa dia mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Lalu yang harus ditekankan dalam firman Tuhan, agar orang Yahudi bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga hilang dengan kecemasan dan kekhawatiran, sehingga tidak ragu lagi dengan apa yang akan dihadapinya. Maka dalam firman Tuhan pada saat ini, Tuhan Yesus bukan memperkenalkan dia hanya sebagai raja duniawi, tetapi dia juga adalah pemimpin rohani yang mengemban tugas yang sangat luar biasa dalam kehidupan manusia. Banyak orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin rohani bagi bangsa Israel. Namun banyak juga yang gagal. Namun pada saat ini dia memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah gembala yang baik. Dia bukan katakan sebagai seorang pemimpin saja, tetapi gembala yang baik. Saudara-saudara yang terkasih, berbicara masalah gembala tentunya
Gembala yang setia, gembala yang peduli, gembala yang mau memikirkan domba-dombanya. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, gembala yang baik. Bukan hanya sekedar gembala lagi, tetapi gembala yang baik, yang mampu mencurahkan, yang rela memberikan segala sesuatunya demi keselamatan yang digembalai. Saudara-saudara yang terkasih, maka dalam firman Tuhan dikatakan bahwa gembala yang baik adalah gembala yang mengenal akan domba-dombanya. Gembala yang baik adalah gembala yang mengetahui kapan dia lapar domba-dombanya, kapan domba-dombanya haus. Lalu gembala yang baik adalah gembala yang memikirkan apa yang dibutuhkan oleh para domba-dombanya. Demikian dalam firman Tuhan ini ditegaskan kepada kita semua. Maka kehidupan kita juga tidak akan khawatir. Kehidupan juga tidak akan cemas ketika kita meyakini bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Sehingga dia memikirkan apa yang kita pikirkan. Sehingga dia memikirkan apa yang kita butuhkan. Sehingga dia sanggup memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan pada saat ini, mau ditekankan bahwa orang-orang yang percaya yang dipanggil oleh Tuhan, terkadang kita hanya percaya begitu saja, tetapi kita kurang mampu mengenal bahwa Allah itu adalah gembala, bahwa Tuhan itu adalah gembala dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita lapar, kita ragu. Ketika kita haus, kita ragu. Ketika kita mempunyai persoalan, kita ragu. Ketika kita mempunyai sesuatu beban pikiran, kita ragu. Maka kurang mampu kita menyampaikan kepada Allah yang sang penguasa gembala yang baik itu. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mengenal kita secara pribadi. Tuhan mengenal kita secara pribadi dalam kehidupan kita. Lalu tugas kita mampu akan pengenalan Allah kepada kita, mampu menyerahkan kepada Allah segala apa yang kita pikirkan, sehingga hidup kita akan mendatangkan sukacita. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan juga katakan bahwa domba-dombaku mengenal aku. Tentunya ada dua relasi yang saling berhubungan. Bahwasannya ada hubungan yang timbal balik. Bahwa Allah mengenal manusia dan manusia juga harus mengenal Allah. Hubungan yang timbal balik ini merupakan suatu korelasi hubungan yang sangat luar biasa. Sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan kepada orang yang sudah dipilih Allah. Maka saudara-saudara yang terkasih, tugas yang utama dalam diri kita, kita harus mampu menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Orang-orang yang percaya yang dipilih oleh Allah. Lalu kita harus kenal siapa yang memilih kita. Allah itu melalui Yesus Kristus. Dia telah memanggil kita menjadi pengikut-pengikutnya. Tentunya kenapa Allah memanggil kita adalah rahasia Allah itu tersendiri. Tetapi hakikat, kuasa, kebenaran, dan kasih Tuhan itu harus mampu kita mengenalnya dalam kehidupan kita secara pribadi. Saudara-saudara yang terkasih, sehingga bisa kita katakan keraguan-raguan dalam kehidupan kita ini diakibatkan oleh kurangnya kita mengenal Allah sebagai pemilih atau sebagai yang memilih kita. Sehingga sering apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita hanya mengandalkan akal pikiran sendiri. Kita tidak mampu mengartikan bahwa Tuhan ikut campur dalam kehidupan kita. Tetapi dalam firman Tuhan katakan dia adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala yang baik. Tentunya ketika dia memperkenalkan diri sebagai gembala yang baik, satu keyakinan yang pasti, dia benar-benar mengenal kita. Dia benar-benar melihat kita. Dia benar-benar tahu apa yang kita butuhkan. Lalu sebagai orang yang dipilih oleh Allah, baiklah kita pelan-pelan harus mengenal Allah juga. Sehingga pengenalan kita akan membuahkan satu penyerahan hidup di dalam kehidupan kita kepada Allah. Apa yang akan terjadi hari esok? Tidak akan ada kekhawatiran. Apa yang akan terjadi di hari esok? Tidak ada akan kecemasan.
Saudara-saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita, baiklah, mari kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Biarlah Tuhan yang mengaturkan dan yakinkan bahwa rencana Tuhan akan yang terindah kepada kita, sebab Dia benar-benar mengenal kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Gembala yang baik bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi gembala yang baik adalah kepada kehidupan kami. Engkau telah memilih kami menjadi pengikut-pengikut Kristus. Kami yakin pemilihan-Mu tidak akan pernah salah dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, di saat Engkau memperkenalkan diri sebagai gembala yang baik dan Engkau telah mengenal kami, dan kami juga Tuhan ajar kami agar kami mampu mengenal Engkau sehingga kami merasakan penyertaan Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Engkau pikirkan kami Tuhan. Engkau berikan yang terindah kepada kami. Karena Engkau pasti mengetahui apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami cemas. Jangan biarkan kami ragu. Tapi ajar kami agar kami mampu menyerahkan diri kami dan berpasrah kepada Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan menjadi sukacita dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Shalom bagi kita semuanya.